Selamat sore Pak, selamat sore Ibu, dan selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju, kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan tentang buku ke-11 mengenai mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam materinya yaitu stratifikasi mengenai bidang digital. Nah, berakar pada teori sosiologi klasik tentang ketidakkesetaraan serta empiris, bukti buku ini mendefinisikan atau kesejahteraan digital sebagai akses dan kegunaan yang tidak setara. Nah, teknologi komunikasi internet dan mengeksplorasi bagaimana hal itu berpotensi mereplikasikan ketidakkesetaraan sosial yang ada serta menciptakan bentuk stratifikasi baru. Nah, digital mengkaji bagaimana berbagai faktor demografis dan sosiologi ekonomis termasuk pendapatan, pendidikan, usia, dan jenis kelamin serta infrastruktur produk dan layanan mempengaruhi bagaimana internet digunakan dan diakses. Terdiri dari 6 bagian. 6 bagian pertama membahas teori-teori kesejahteraan digital, dan kemudian membahas yaitu yang pertama negara dan wilayah yang sangat berkembang termasuk Amerika Serikat, UI, dan Jepang. Dan kemudian yang kedua, kekuatan besar yang muncul misalnya antara negara Brasil, Rusia, India, dan Cina. Terus yang ketiga yaitu negara-negara Eropa Timur seperti Estonia, Rumania, dan Serbia. Terus yang keempat yaitu negara Arab dan Timur Tengah seperti Mesir, Iran, Israel. Terus wilayah yang kurang dipelajari seperti Asia Timur dan Tenggara, Amerika Latin, dan Sub-Sahara Afrika. Memberikan analisis terjalin tentang ketidaksetaraan internasional di internet, penggunaan dan akses, pekerjaan penting menawarkan pendekatan yang komprehensif mempelajari kesenjangan digital di seluruh dunia. Ini adalah sumber penting untuk akademis dan mahasiswa dalam sosiologi. Nah, kebijakan sosial atau studi komunikasi, media studi, dan semua yang tertarik dengan pernyataan dan isu-isu seputar sosial ketidaksamaan. Nah, para ahli yang bernama Massimo Ranget mengajar komunikasi massa di Universitas Northumbria, UK. Sebelumnya dia adalah pengunjung afiliasi di Departemen Sosiologi. Nah, University of Cambridge, Inggris, dan pada tahun 2011 dia adalah akademik visiting di Oxford Institute Internet atau Universitas Oxford, Inggris. Kemudian para ahli yang berikutnya yaitu Glenn Wetter adalah Associate Professor Sosiologi, Kriminologi, dan Program Studi Keadilan Sosial di Universitas Miami, Asia. Konteks Amerika Latin atau Horace bab 16 volume ini, status dan faktor budaya berinteraksi dengan penggunaan layanan digital yang mendorong ketidaksetaraan terlihat misalnya di Afrika, Sub-Sahara Absorb, dan di Jepang. Menguraikan dinamika pemecahan demokratis dalam mengakses ruang publik online. Dinamika aspek tersebut adalah mendorong ketimpangan yang lebih besar secara global sebagai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, meluas di sekitar kesenjangan digital. Nah, wawasan teori tentang Marx, Durkheim, dan Weber, ketidaksetaraan didasarkan pada diferensiasi yang lebih besar dalam ekonomi kapitalis dan organisasi kelas. Nah, kekuasaan dan status yang dihasilkan dalam masyarakat. Ini tema dapat ditelusuri ke situasi saat ini dari jangkauan jaringan global. Masyarakat rekonfigurasi kelasnya
dan ketidaksetaraan di lokal nasional dan tingkat global. Meletakkan teknologi dalam dinamika sosial budaya, perubahan, dan ketidaksetaraan. Nah, pendekatan pembentukan sosial untuk teknologi mengatasi cara di mana teknologi tertanam dalam hubungan sosial. Kemudian, para ahli tersebut juga berpendapat bahwa teknologi adalah dibentuk oleh faktor sosial seperti masalah ekonomi dan hubungan gender, yaitu para ahli yang bernama Max Kenscher dan Watzman pada tahun 1985. Nah, cara teknologi menjadi makna dalam hubungan sosial adalah melalui budaya di dalamnya diproduksi dan dikonsumsi, yaitu menurut menurut Beger ya pada tahun 1988 misalnya, ia berpendapat bahwa teknologi mengekspresikan visi sosial yang tertanam dan itu melibatkan kita apa yang disebut sebagai Marx sebagai bentuk kehidupan, termaksud politik, sosial, dan aspek simbolik kehidupan sosial. Nah, ia memiliki dimensi hukum, ia memiliki sejarah, memerlukan satu set hubungan sosial, dan itu memiliki arti pada tahun 1988. Nah, Robbins dan Weber pada tahun 1999 mengikuti jenis analisis serupa di mana mereka melihat teknologi digital sebagai mengartikulasi hubungan sosial masyarakat di mana mereka dimobilisasi yang mencakup hubungan kekuasaan. Jenis konseptualisasi ini mencakup hubungan sosial digital, teknologi yang menangani dinamika sosial, politik, dan budaya. Kemudian yang berikutnya yaitu menempatkan dinamika kesenjangan digital di global kapitalisme informasional. Nah, inovasi teknologi digital bersama dengan globalisasi, neoliberalisme, dan konsumerisme sedang menghasilkan transformasi sosial atau mengantarkan apa yang oleh beberapa komentator disebut sebagai masyarakat informasi. Webster pada tahun 2004 atau masyarakat jaringan. Dalam perubahan jaringan dan masyarakat informasi ada kontinuitas dalam perekonomian itu masih berdasarkan kapitalisme. Nah, penggunaan digital teknologi dalam kegiatan ekonomi terletak di dalam kapitalisme global, yaitu berdasarkan jaringan proses dan pola produksi. Nah, organisasi kehidupan sosial dan ekonomi yang berjaringan ini difasilitasi oleh infrastruktur digital untuk ekonomi dan masyarakat informasi. Agar perekonomian menjadi kompetitif di pasar global, mereka perlu terhubung ke infrastruktur digital dan mereka membutuhkan tenaga kerja kekuatan yang memiliki pendidikan dan keterampilan untuk bekerja dalam ekonomi elektronik. Nah, pada zaman-zaman dahulu di negara-negara Amerika, mereka menggunakan jaringan digital tersebut untuk menaikkan pendapatan ekonomi pada negara tersebut. Nah, dari sudut pandang orang bisa peluang hidup mereka terkait dengan memiliki kemampuan untuk bekerja di ekonomi untuk memastikan pekerjaan. Nah, akuisisi tentang pendidikan dan keterampilan yang sesuai untuk memungkinkan orang terlibat kehidupan ekonomi dibedakan antara kelas, modal, budaya, dan status. Kemudian juga ada gender, etnis, literasi digital, dan peluang di seluruh program kehidupan tertanam dalam komunikasi politik. Individu membutuhkan akses dan keterampilan untuk terlibat dalam proses demokrasi. Nah,
Akses sosial dan jaringan budaya sangat dibedakan berdasarkan kelas, status, dan jaringan etnis dalam hal modal budaya yang terkait dengan ketimpangan di partisipasi. Negara berkembang masing-masing terkunci dalam sejarahnya yang spesifik, mengalami indera baru keberdayaan. Negara-negara telah tidak berdaya dari pemerintahan kolonial dan seterusnya. Saat mencari dan diberikan penentuan nasib sendiri dalam hal mendapatkan status negara bangsa. Demikian dari video saya ucapkan terima kasih.